Sejarah Kota Buru. Suku Buru adalah sebuah kelompok etnis yang kebanyakan tinggal di Pulau Buru. Mereka yang menyebut diri mereka Gebfuka atau Gebemiliar yang secara harafiah berarti orang dunia atau orang tanah. Orang Buru terikat dengan kelompok antropologi Indonesia Timur dan dari titik etnografis pandang yang sama dengan masyarakat adat lain dari Pulau Buru. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1999, Buru dibentuk menjadi sebuah kabupaten yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara yang ibu kotanya terletak di Namlea. Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 dengan memperhatikan kepentingan pelayanan publik dan tuntutan rentang kendali pemerintah. Sampai dengan awal tahun 2008, wilayah pemerintahan kecamatan di Kabupaten Buru mencakup 10 kecamatan. Namun, pada akhir tahun 2012 terjadi pemekaran 5 kecamatan Buru yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 20, 21, 22, 23, dan 24 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Lolongbua, Kecamatan Wailata, Kecamatan Vena Laisela, tentang pembentukan Kecamatan Lolongbua, Kecamatan Wailata, Kecamatan Vena Laisela, Kecamatan Teluk Kailei, dan Kecamatan Lilipali, sehingga Kabupaten Buru menjadi 10 kecamatan. Yang berikut mengenai keadaan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Buru pada tahun 2017 tercatat sebanyak 132.100 jiwa, terdiri dari laki-laki 67.815 dan perempuan 64.285 jiwa. Mengalami pertumbuhan besar dari tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk Kabupaten Buru sebesar 24 jiwa, dengan Kecamatan Waipau merupakan daerah terpadat penduduk dengan 124 jiwa dan Kecamatan Vena Laisela merupakan daerah terjarang penduduk dengan 4 jiwa. Dan pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Buru mulai bertambah dengan jumlah 136.116 jiwa dan penduduk asli kawasan ini adalah suku Rana. Yang berikut mengenai sistem religi pada Kabupaten Buru. Penduduk Pulau Buru terutama yang berdiam di sekitar pantai umumnya memeluk agama Islam. Hal ini berkaitan dengan pengaruh Kesultanan Ternate yang menjadi pusat penyebaran Islam di Maluku. Sedangkan sebagian besar masyarakat Buru di daerah pegunungan umumnya menganut agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Selain itu ada juga suku atau agama asli masyarakat Buru yang masih dianut oleh sebagian kecil masyarakat Buru, terutama mereka yang tinggal di pedalaman. Para penganut agama asli di Pulau Buru ini mendasari kepercayaan mereka kepada Tuhan yang disebut Opo Lastala. Mereka adalah masyarakat yang masih hidup dalam adat dan budaya asli orang Buru dan jarang bergaul dengan masyarakat dari luar Pulau Buru. Dalam kepercayaan mereka, arwah para leluhur berdiam di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti pohon-pohon besar atau batu-batu besar dan gua-gua besar. Yang berikut mengenai sistem kemasyarakatan. Sistem masyarakat di Pulau Buru tersosialisasi dalam banyak bentuk hubungan kekerabatan yang menjadi simbol budaya. Salah satu bentuk hubungan kekerabatan itu adalah kai wai. Kai berarti kakak dan wai berarti adik. Jadi kai wai berarti kakak adik. Ungkapan kakak wai merupakan suatu upaya untuk mengatasi
primordialisme yang mengagungkan masing-masing noro sebagai yang paling benar, paling tinggi, dan paling berkuasa. Yang berikut mengenai kebudayaan. Kebudayaan Pulau Buru, khususnya Kabupaten Buru, memiliki beberapa kebudayaan dan adat istiadat yang sampai sekarang masih diwariskan dan dilestarikan, antara lain yang pertama, pengangkatan dan penobatan raja. Salah satu contoh hukum adat Petuanan Kailei, yaitu pengangkatan dengan mengadakan acara ritual berupa bertanya kepada leluhur Opolastala untuk menentukan pengangkatan raja. Diadakan perburuan di hutan. Siapa yang mendapat binatang buruan yang paling banyak, dia yang diangkat menjadi raja. Noropitu yang berhak mengangkat raja, yaitu kepala soa yang ada di Kailei yang telah ditetapkan dan memproses pelantikan, dengan tempat berkumpul di rumah 7 soa di Waifland. Selanjutnya, para kepala soa mulai memotong babi, kemudian melakukan ritual-ritual yang telah dilaksanakan secara turun-temurun tentang pembentukan kerajaan Kaili. Proses ini disebut smaket. Kemudian, kepala soa Gewagit menyatakan bahwa inilah raja kita, yang kemudian diikuti oleh kepala soa yang lain. Yang kedua, tarian gendang perahu. Tarian yang mengungkapkan rasa persahabatan atau persaudaraan antara tuan rumah dan tamu. Yang berikut tarian kuda lumping. Tarian kuda lumping merupakan akulturasi budaya yang bermula dari masuknya tahanan politik yang berpusat di markas komando pada tahun 1970-an dan kedatangan transmigrasi dari Pulau Jawa pada tahun 1979. Yang berikut tarian Cakalele. Tarian ini mengisahkan keperkasaan putra-putri Buru dalam sebuah peperangan. Yang berikutnya tarian Sawat Pesisir. Tarian Sawat Pesisir menggambarkan keramah-tamahan masyarakat Buru dalam menyambut kedatangan tamu-tamu kehormatan daerah. Selanjutnya tarian Toloprari Damang Tafo. Tarian ini sering ditampilkan pada acara peserta panen sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan masyarakat Buru. Yang berikutnya nyanyian Inafuka, nyanyian yang mengandung ungkapan kegembiraan ataupun kesedihan yang dilantunkan dalam bentuk syair dan pantun. Yang terakhir mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Buru. Berdasarkan sumber yang kami ambil melalui internet, kami dapati bahwa kondisi pendidikan bisa dikatakan buruk karena kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang belum memadai. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan di Kabupaten Buru adalah anggaran, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, sarana prasarana, dan tenaga pengajar. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buru dalam melakukan pemerataan pendidikan adalah pengelolaan anggaran, memprioritaskan kebutuhan yang penting dan mendesak, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya, dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu, renovasi sekolah, dan pemerataan guru. Sekian dan terima kasih.